Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Nihuta menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang di dalam perjalanan hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Rabu 19 April 2023, tertulis dalam Ibrani pasal 3 ayat 4, demikian firman Tuhan. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Taat dan tunduklah kepada Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, ahli bangunan adalah orang yang mahir atau paham sekali tentang urusan bangunan. Ada ahli membangun secara fisik, misalnya rumah, gedung, dan sejenisnya. Misalnya disebut mereka arsitektur yang merancang denah bangunan, memimpin tukang sampai selesainya didirikan sebuah bangunan. Ada ahli yang membangun secara non-fisik, meliputi jiwa, mental, dan spiritual, seperti psikolog atau psikiater, pendeta atau rohaniawan, yang juga memberikan pendampingan dan memberikan teladan yang baik kepada yang dibina tersebut. Intinya adalah baik bangunan fisik maupun bangunan non-fisik pada akhir pembangunan harus lebih baik dari sebelumnya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada satu pribadi yang ahli membangun secara fisik maupun non-fisik, bahkan ahlinya segala ahli bangunan. Siapakah dia? Dialah Tuhan Allah kita. Dia ahli bangunan segala sesuatu yang disebutkan dalam nats ini. Penulis surat Ibrani membandingkan Musa dengan Kristus. Kristus jelas lebih tinggi daripada Musa, karena Musa hanyalah pelayan dari rumah Allah, sedangkan Kristus adalah kepala rumah Allah. Sebagai pelayan, maka Musa harus mengikuti kehendak sang kepala. Jadi apapun yang hendak kita bangun di dalam hidup ini, kiranya kita membangunnya sesuai kehendak Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, bagaimana dengan kita? Sebagai bangunan Tuhan, mahkota ciptaan Tuhan, kita hendaknya tunduk dan taat kepada kehendaknya. Cocok atau tidak cocok kehendaknya tersebut kepada kita, kepada keinginan kita. Artinya kita harus tunduk kepada Dia dalam segala hal. Percayalah kepada Allah bahwa Dia juga sedang membangun masa depan kita dengan indah dan penuh dengan sukacita. Masa depan yang penuh dengan harapan. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ingat, jangan lagi menunda-nunda. Hari ini tetapkan diri kita untuk taat kepada Allah di dalam Yesus Kristus, Sang Pejunan kita. Taat dan tunduk kepada Allah. Amin. Mari kita nyanyikan buku Wende 17 ayat 4, Raja Natumimbul. Nasa natumanda Tuhan Yesus Kristus, sai endehon magoarna, nasana porsea, sai ringgas patulus, nasinakap ni Tuhata, sai toktong ingoton,
tok tong puji ota sogot debatata. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa dalam surga, yang kami sembah dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus. Yang kasih dan setia Tuhan, anugerah-Mu senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kami. Ya Tuhan, ajar kami menjadi umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang taat dan tunduk hanya kepada kehendak-Mu. Apapun yang kami hadapi di tengah-tengah dunia ini, kami hanya melakukan apa yang sesuai dengan firman-Mu. Kami berdoa yang sakit dimanapun saat ini berada, Tuhan berikan kesembuhan. Yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Di dalam satu hari ini, dalam setiap aktivitas yang kami lakukan, Tuhan hadir memberikan kekuatan dan sukacita bagi kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah namamu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.